Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua pada sehat semua ya. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan kisah horor yang ditulis oleh Kak Ed Menjadi Galau yang diberi judul Rumah Dinas. Kamu yang tak kasat mata, pergilah, atau aku yang pergi. Jangan pergi, tetaplah di sini dan tinggallah bersamaku. Aku nggak tahu apakah cerita ini horor atau bukan. Mungkin bagi sebagian orang cerita ini biasa dan bukan horor. Tapi bagiku, ini pengalaman keluarga kami yang tidak akan bisa kulupakan seumur hidupku. Jadi cerita ini berawal dari tahun 2016. Suami yang dinas di Sulawesi dipindah tugaskan ke suatu kota di Kalimantan. Setiap beberapa tahun sekali memang diharuskan untuk pindah dari kota satu ke kota lain. Itu sudah konsekuensi bekerja di perusahaan tersebut. Saat itu anak kami Vania masih berumur sekitar 10 bulan. Jadi aku masih bisa mengikuti kemanapun suami ditempatkan untuk bekerja. Proses pemindahan selesai dan kami pun pindah dari Sulawesi ke Kalimantan. Karena saat itu belum ada tempat tinggal, perusahaan memberi fasilitas hotel berbintang selama kurang lebih 1 minggu. Jadi waktu 1 minggu itu kami bergunakan untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati selama bertugas di Kalimantan. Ada satu rumah dinas yang kosong, bekas pegawai sebelumnya. Rumahnya cukup besar dan ada garasi mobilnya juga. Pada hari kedua, aku diajak suami untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati nantinya. Waktu itu suami meminta pendapatku. Apakah rumah ini cocok atau tidak untuk ditinggali. Saat pertama kali melihat rumah itu, aku rasa rumahnya cukup asri dan di dalamnya juga cukup luas. Namun perlu dilakukan bersih-bersih. Berdasarkan informasi dari kantor bahwa hampir 1 tahun rumah dinas tersebut tidak ditempati. Memang ada bagian-bagian yang seperti tidak terawat, kotor, berdebu, dan banyak sarang laba-laba di atap. Tapi overall cukup baik. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menempati rumah dinas tersebut. Nah, besoknya barang yang dikirim dari Sulawesi mulai berdatangan. Dan saat itu juga langsung ditaruh di rumah dinas. Singkat cerita, waktu itu menunjukkan pukul 12 siang. Pada saat melakukan pengecekan barang, datang laki-laki parubaya yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum, permisi Pak. Apakah benar ini dengan Pak Jeffrey yang baru pindah dari Sulawesi? Waalaikumsalam. Iya benar. Ini dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Hasan Pak, yang diminta oleh Pak Dul untuk membantu Bapak pindahan. Jadi Pak Dul ini adalah kolega kantor suami saya. Dan Pak Hasan ini adalah orang baru yang bekerja di kantor suami saya sebagai pekerja bersih-bersih. Oh Pak Hasan, mari silakan masuk Pak. Nah saat masuk, Pak Hasan ini terlihat mengamati sudut-sudut rumah seperti penuh tanda tanya. Maaf, ada apa Pak? Kok kayak orang bingung? Nggak ada apa-apa Bu, jawab Pak Hasan. Kami pun mulai bersih-bersih saat itu dan menata ruangan satu persatu. Rumah itu ada 2 kamar tidur, 1 gudang, 1 kamar mandi, dan dapur. Bentuk rumahnya melebar ke samping. Ruang tamu dan kamar bersebelahan. Tapi antara ruang tamu ke dapur terpisah sekat seperti lorong kecil. Jadi lorong itu gelap dan kosong karena tidak dapat pencahayaan dari lampu. Vania yang berada di gendonganku terus sengaja memeluk dan tidak mau dilepas sama sekali. Jika aku turunin dari gendongan pasti langsung menangis semacam ketakutan. Waktu itu aku sih masih berpikir positif. Paling karena masih baru pindah, jadi butuh penyesuaian. Dan mungkin juga karena semuanya belum beres, jadi masih terlihat kotor. Aku mengabaikan tingkah laku Vania yang sedikit aneh. Tapi jujur, bagian lorong ini sedikit mengganggu pikiranku. Dan aku mengusulkan kepada suami untuk menambah penerangan di bagian lorong. Yah, kayaknya lorong ini perlu dikasih lampu deh, pintaku ke suami. Kenapa emang? Lorongnya terlalu gelap kalau nggak dikasih lampu. Nggak enak aja. Iya Pak, benar. Menurut saya juga begitu. Nanti biar saya yang pasang, timpal Pak Hasan. Oh boleh tuh Pak. Besok langsung datang aja ke rumah ya. Karena saya dari hotel ke rumah paling jam 9-an. Baik Pak,
Lalu Pak Hasan pun bergegas pulang. Keesokannya, sesuai janji Pak Hasan datang dengan kawannya yang bernama Pak Syafri. Lama kami mengobrol dan menyepakati tentang biaya perbaikan saluran air. Setelah deal, suami pun segera bergegas kembali bekerja dan menyampaikan bila ada perlu maka bisa telepon atau WhatsApp. Sedangkan aku langsung pamit untuk kembali ke hotel karena merasa kurang enak badan. Mungkin karena lelah bersih-bersih kemarin dan kurang istirahat. Oh iya, jadi di belakang rumah saya ini ada sepetak tanah yang cukup luas seperti kebun. Karena tidak terawat, banyak ditumbuhi ilalang dan beberapa pohon pisang liar dan pohon lainnya. Singkat cerita, setelah pulang kerja kira-kira pukul 5 sore, aku yang saat itu sedang merasa baikan ikut suami datang ke rumah dinas. Bermaksud untuk mengecek sudah sampai mana Pak Hasan dan Pak Safri membersihkan rumah. Pak Jeffrey, lantai dan tembok serta area dapur sudah saya bersihkan dan siap untuk ditempati. Tapi Pak, kata Pak Hasan dengan penuh ragu. Beliau pun juga menceritakan beberapa kejadian siang tadi yang mungkin tidak masuk akal. Tapi kenapa Pak Hasan? Sambil berpikir agak lama, serta raut muka yang sedikit cemas, Pak Hasan meminta Pak Safri untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tadi siang. Aku bisa melihat kalau muka Pak Safri saat itu tidak tenang. Dia gelisah, seperti mau menyampaikan kalau ada sesuatu yang gak beres di rumah ini. Lalu, Pak Safri menceritakan kejadian aneh yang dia alami saat membersihkan tandon. Pak Safri merasa ada yang menimpuk tandon dengan benda keras dari bawah. Jadi posisi Pak Safri ini ada di dalam tandon ukuran 1200 liter yang berada di atas toren. Pada timpukan pertama, Pak Safri ini merasa temannya menjahilinya. "Woi, Pak Hasan, jangan iseng dong," pinta Pak Safri. Tetapi tidak ada sautan dari Pak Hasan. Lalu setelah beberapa lama kemudian, tandon kembali ditimpuk untuk kedua kalinya. Saat itu Pak Safri mulai kesal dan menengok ke bawah tapi tidak ada siapa-siapa. Untuk memastikan itu, Pak Safri turun untuk menegur Pak Hasan. "Pak Hasan, Pak, udah deh jangan iseng." Namun lagi-lagi tidak ada sautan dari Pak Hasan. Lalu Pak Safri masuk ke dalam rumah bermaksud mencari Pak Hasan. Akan tetapi Pak Hasan tidak ditemuinya. Bahkan sepeda motor Pak Hasan tidak ada di depan. Perasaan Pak Safri mulai tidak tenang waktu itu. Dengan pikiran yang mulai aneh-aneh, Pak Safri kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya membersihkan tandon. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 siang. Selang beberapa menit kemudian, untuk yang ketiga kalinya tandon ditimpuk lagi. Kali ini dengan benda yang sedikit lebih besar, sehingga bunyinya sangat keras dan tentunya mendengungkan telinga Pak Safri. Ditambah lagi, ada suara seperti sesuatu yang meraung. Seketika, Pak Safri kaget dan segera keluar dari tandon dan turun dari toren. Perasaan dan pikiran Pak Safri menjadi campur aduk. Bulu kuduk pun tidak bersahabat. Pak Safri langsung lari ke depan rumah. Sambil menghela nafas panjang, terdengar suara motor dari kejauhan menghampiri. Benar, ternyata yang datang adalah Pak Hasan. "Hai Pri, lagi istirahat nih?" tanya Pak Hasan tanpa ada perasaan curiga. "Dari mana Pak San?" "Sumpah Pak San, kayaknya aku udah gak kuat kerja di sini," timpal Pak Safri dengan nafas dan mimik muka yang seperti orang habis disambar petir di siang hari. "Loh, ada apa Pri? Kok tiba-tiba jadi begini? Tadi kamu iseng ya nembukin batu ke tandon waktu aku lagi di dalam tandon sampai 3 kali?" "Lah, enggak. Aku ini habis beli makan dan minum loh buat kita makan siang ini. Kamu gimana loh Pri? Nah ini loh, nasi yang udah siap kita makan," imbu Pak Hasan sambil menunjukkan bungkusan nasi padang dari sepeda motornya. "Memangnya ada apa sih Pri?" tanya Pak Hasan penuh rasa penasaran. "Hilang rasa laparku Pak. Sepertinya tadi aku digangguin sama barang gak jelas. Tuh, lihat masih merinding kan?" jawab Pak Safri sambil menunjuk tangannya sendiri. Dengan rasa campur aduk serta takut tersebut, diceritakanlah kejadian aneh yang menimpa Pak Safri ketika membersihkan tandon di belakang rumah. Pada saat itu, Pak Hasan hanya bisa bercakap astagfirullah setelah mendengar cerita dari Pak Safri. Dalam pikiran Pak Hasan, dirinya sudah punya firasat aneh bahwa di rumah ini ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat.
Hal tersebut dia rasakan waktu pertama kali masuk ke dalam rumah dinas ini untuk memperkenalkan diri beberapa hari lalu. Oh iya, perlu diketahui teman-teman, sekitar rumah dinas memang sangat sepi meski di siang hari. Banyak pohon-pohon besar menghiasi sepanjang jalan komplek rumah dinas. Komplek rumah dinas ini tidak seperti komplek perumahan pada umumnya. Hanya sesekali orang melewati jalan ini. Dan di depan rumah jarak sekitar 50 meter ada tanah kosong. Modelnya hampir seperti lapangan tapi lebih kecil. Dan di tengahnya ada pohon besar mungkin usianya sekitar 10-20 tahun lebih. Pohonnya udah tua juga. Singkat cerita, hari pertama menempati rumah itu kami tidak lupa untuk mengadakan syukuran. Jadi kami mengundang tetangga untuk datang ke rumah. Tak lupa waktu itu Pak Ustadz juga kami undang untuk memimpin doa selayaknya syukuran sebelum tinggal di rumah baru. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore waktu itu. Undangan tas syukuran pukul 5 sore, lalu buru-buru aku memandikan Fania. Sebelum para tetangga datang, pikirku. Selesai mandi, Fania aku bawa ke kamar untuk dipakaikan baju. Nah, dari kamar mandi tuh, Fania aku pakein handuk. Karena handuknya gede, jadi seluruh badan Fania ini tertutup mulai dari rambut sampai kaki. Seperti bayi di bedong gitu. Jadi bagian muka masih terbuka. Sesampainya di kamar nih, handuk Fania aku lepas. Tapi setelah handuk terlepas, dia tiba-tiba ketakutan, lalu meluk aku dengan erat. Heran, Fania kenapa? Tadi di kamar mandi gak kenapa-napa, tapi setelah handuk dilepas, meluknya erat banget. Aku coba berpikir positif aja di situ. Mungkin Fania kedinginan karena handuk yang membungkus badannya aku lepas. Tapi tidak sampai di situ. Fania juga mencuri lihat di bagian pintu kamar. Dia mengintip, lalu kembali memeluk erat aku seperti ketakutan melihat sesuatu. Kakak kenapa? Tanyaku sambil melihat ke arah pintu kamar juga. Kosong, tidak ada apa-apa. Dan udara tiba-tiba saja menjadi sedikit panas. Fania tiba-tiba menangis dengan kencangnya, sampai aku sendiri dibikin bingung dibuatnya. Bun, tetangga udah pada datang tuh. Keluar Gi, pinta suami. Ini gimana? Fania nangis sambil meluk aku kayak gini. Memang Fania kenapa sih? Tanya suami heran melihat anaknya yang bertingkah aneh. Singkat cerita, pengajian telah selesai dan para tamu berpamitan untuk pulang. Udah pada pulang semua ya? Udah. Tadi dapat salam dari ibu komplek. Waalaikumsalam. Jadi gak enak karena gak bisa keluar kamar. Habis aku gerak dikit aja Fania langsung bangun dan nangis. Memang kenapa sih Fania? Tumben banget loh. Aku juga nggak tahu. Lihat hantu paling. Lah, mana ada hantu? Ngasal kamu. Ye, dibilangin juga. Siapa tahu yang diceritain Pak Safri kemarin benar. Udah, jangan ngaco ngomongnya. Memang kalau belum mengalami langsung, suami kurang percaya sama hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi aku mencoba berpikir positif aja saat itu dan mengikuti suami untuk tetap tinggal di rumah dinas ini. Malamnya kami lalui seperti hari-hari biasa dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah 3 hari pengalaman tidak menyenangkan pun datang. Mulai aku yang tiba-tiba sakit, terus anakku juga ikut-ikutan. Lalu yang terparah, suami juga sakit keras hingga hampir membahayakan nyawanya. Singkat cerita, malam ketika kami tinggal di rumah itu, udah mulai ada sedikit gangguan. Aku sakit, gak tahu juga kenapa tiba-tiba sakit. Padahal kemarin udah bener-bener sembuh sebelum pindahan ke sini. Waktu itu pikirku ini kecapean aja. Sedikit istirahat juga mungkin udah baikan. Ini normal-normal aja menurutku. Gak ada yang janggal sama sekali. Tak berselang lama, 2 hari kemudian, anakku juga ikutan sakit. Demam tinggi bahkan mencapai 40 derajat. Di situ aku panik. Fania mulai mengigau-ngigau gak jelas gitu. Saat suami pulang kantor sekitar jam 5 sore, aku langsung memberitahu kalau Fania demam tinggi. Yah, Fania demam tinggi banget nih. Lah, bukannya tadi pagi masih baik-baik aja? Iya, benar. Tapi tadi siang badannya mulai hangat sampai sekarang jadi demam tinggi gini. Suami nempelin tangannya ke kening Fania, bermaksud untuk mengecek suhu tubuh dan langsung tersentak kaget. Ya Allah bun, panas banget ini badannya. Dibilangin juga, aku sedikit kesal. Yuk, bawa ke dokter aja. Ntar, aku tanya Bang Yul dulu rumah sakit terdekat di sini mana. Ya udah ayo buruan. Lalu dia ambil HP dari saku celana kerjanya dan menelpon teman satu kantornya. Halo bang, iya kenapa? Jawab Bang Yul dari seberang telepon.
Anak gue sakit nih bang. Anak lu yang mana? Lah, yang mana lagi? Anak gue kan masih satu. Oh iya ya. Terdengar sedikit bercanda dari obrolan mereka. Rumah sakit dekat sini mana ya bang? Mau gue bawa ke rumah sakit nih. Demamnya tinggi banget sampai 40 derajat anak gue. Suami mulai khawatir. Lah serius loh? Ke rumah gue aja dulu. Gue anterin ayo. Kita pun langsung bergegas menuju rumah Bang Zul. Singkat cerita, kita pun sampai di rumah Bang Zul. Kita disambut sama istrinya Bang Zul yang bernama Mbak Tata. Sejak kapan sakitnya? Tanya Mbak Tata. Tadi siang mbak, hangat gitu badannya. Sekarang demam tinggi. Aku pun menjelaskan. Ini mau dibawa ke dokter langsung? Bang Zul bertanya. Iya bang, rumah sakit dekat sini mana ya? Loh, udah coba dikompres belum? Tanya Bang Zul lagi. Anak lu kecapean itu. Atau dia ngeliat sesuatu ya? Kan rumah itu kosong lumayan lama. Timbal Mbak Tata. Iya sih mbak. Beberapa hari ini dia kayak sering takut-takutan gitu. Gak mau banget ditinggal sendirian. Saat itu aku pun menjelaskan kalau Vania memang benar tidak mau ditinggal sama sekali. Dia jadi lebih lengket sama aku. Apalagi kalau habis mandi. Bawaannya nangis, pengen buru-buru udahan. Padahal Vania gak pernah kayak gitu sebelumnya. Vania tipe anak yang jarang banget nangis dari bayi. Tapi setelah pindah ke sini, gak tahu kenapa jadi cengeng. Dikit-dikit nangis, kayak ketakutan gitu. Dia sering nunjuk-nunjuk pintu kamar kalau pas ganti baju di kamar. Karena masih beberapa bulan, jadi Vania belum bisa ngomong. Vania ini juga belum bisa jalan. Dia masih merangkak, berdiri kadang-kadang aja bisa. Nah, pas pagi itu habis mandi, seperti biasa Vania aku taruh di kamar sambil aku selimutin handuk. Dia berdiri di atas kasur. Aku tinggal ambil baju sebentar. Nggak jauh, karena lemari masih jadi satu di kamar. Nah, yang bikin aku kaget, pas balik badan, Vania kayak ada yang ngedorong gitu. Terus dia jatuh dari tempat tidur. Untungnya kasurnya spring bed gitu, nggak pakai dipan jadi pendek. Tapi, buat anak seusia Vania, jatuh dari situ juga lumayan sakit lah. Saat itu aku kaget. Aku bener-bener ngeliat kalau Vania seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di situ Vania nangis karena kepalanya kepentok sama lantai. Seketika langsung aku ambil dan aku gendong Vania. Aku tenangin dia sampai nangisnya berhenti. Vania nangis histeris dan ketakutan. Aku panik dong. Berdoa supaya tidak ada apa-apa setelah ini. Dan dengan umur Vania yang masih 10 bulan, masih terlihat sangat lucu, tak tega melihat Jeffrey yang selalu memintaku untuk cepat pulang. Aku pun meminta dia untuk membelikan tiket pesawat esok harinya. Barang sudah tertata rapi, tinggal nunggu berangkat besok. Anehnya, sore hari tiba-tiba badan Vania demam tinggi, seakan dia nggak mau diajak pulang kembali ke rumah dinas itu. Sore itu juga gue bawa Vania ke dokter anak, dan aku juga bilang kalau besok mau naik pesawat. Dokter melarangku untuk bepergian sampai Vania benar-benar sembuh, karena bahaya, anak yang kurang sehat dibawa naik pesawat. Singkat cerita, setelah sembuh barulah aku melakukan perjalanan kembali ke Kalimantan. Seperti mendapat pertanda, sesaat setelah memasuki ruang tunggu bandara, penerbangan delay kurang lebih 4-5 jam. Jeffrey terus menelpon, menanyakan kabar jam berapa pesawat akan diterbangkan. Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun tiba di tujuan. Jeffrey mengajakku untuk makan malam di luar sebelum pulang. Tapi aku tolak karena sudah merasa sangat kelelahan. Kami pun langsung pulang dan memutuskan untuk membungkus makanan saja. Fanny yang sedari tadi tidur setelah sampai rumah, dia terbangun dan mulai rewel lagi. Aku mengatakan pada Jeffrey, mungkin hanya efek kelelahan karena tadi pesawat delay begitu lama. Besoknya karena hari Senin, Jeffrey berangkat kerja seperti biasanya. Setelah selesai ngurusin Vania, aku pun mulai bersih-bersih rumah. Aku mengeluarkan baju-bajuku dari koper dan membuka makanan yang kubawa dari kampung, bermaksud membagikan ke tetangga sebagai oleh-oleh. Aku membuka kantong kresek dan mengeluarkan makanan di dalamnya. Makanan itu terbungkus daun pisang. Bentuknya seperti lontong, tapi bukan nasi isinya. Aku membuka pembungkusnya, bermaksud ingin memakannya satu. Mencoba sebelum memberikan kepada tetangga. Aku begitu kaget setelah tahu bahwa makanan yang aku bawa semua berjamur, busuk. Padahal, seharusnya jajanan itu tahan hingga 7 hari. Dan tanggal pembuatannya masih di hari yang sama saat aku membeli jajanan itu. Terhitung masih 2 hari, dan seharusnya masih bisa bertahan 5 harian. Tapi aneh, kenapa pas aku buka sudah dalam keadaan berjamur? Penasaran,
Aku buka semua, dan benar, jajanan yang aku bawa berjamur semua. Mungkin karena aku membungkusnya dengan kantong kresek, makanya jadi cepat membusuk. Aku tetap berpikir positif saja saat itu. Setelah membuang makanan itu, aku lanjut bersih-bersih. Baju kukumpulin di kantong besar untuk di laundry. Lagi dan lagi, aku merasa janggal. Setelah melihat noda di celana boxer yang biasa Jeffrey pakai. Noda kecoklatan seperti wanita saat siklus terakhir menstruasi. Biasanya kalau wanita menstruasi di hari-hari terakhir, suka keluar darah kecoklatan. Karena penasaran, ku telepon lah Jeffrey. Bertanya kenapa bisa ada noda di celananya. Jeffrey menjawab, kalau sudah 3 hari ini dia mengalami infeksi saluran kencing. Jeffrey juga nggak tahu apa penyebabnya. Katanya sih, awalnya Jeffrey seperti anyang-anyangan. Dan semakin lama perutnya pun mulai terasa sakit. Pas aku tanya dia salah makan apa atau minum apa, Jeffrey menjawab kalau tidak ada yang aneh. Dia makan minum seperti biasa, jawabnya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan benar, kata dokter, Jeffrey menderita infeksi saluran kencing. Setelah konsultasi dan mendapat resep, kita langsung pulang. Singkat cerita, menginjak minggu keempat, sekarang giliran Jeffrey yang sakit. Badannya merasa sangat tidak enak. Ya, mungkin itu juga terjadi karena infeksi yang dia derita. 3 hari sudah Jeffrey sakit. Sampai di hari ketiga sakit, Jeffrey mulai parah hingga dia harus izin tidak masuk kerja hari itu. Suasana rumah terasa sangat pengap. Hawa yang berembus juga terasa panas. Ngurusin Jeffrey yang lagi sakit, belum juga Vania rewel banget, benar-benar pusing sampai aku pun ikut sakit jadinya. Perasaan kami mulai bercampur aduk. Kenapa kita jadi sering sakit? Dan kenapa sekarang Vania jadi anak yang sangat cengeng? Padahal Vania bukan tipe anak yang rewel. Kita biasa tidur di atas jam 11 malam. Bahkan sering tidur jam 1 sampai 2 malam. Tapi tidak hari itu. Karena sedang sakit, aku dan Jeffrey memutuskan istirahat lebih sore. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gorden aku tutup semua dan pintu kukunci. Kami bersiap untuk istirahat. Vania sudah terlelap, begitupun juga Jeffrey. Tinggal aku yang masih terjaga. Hawa di kamar terasa sangat panas dan pengap sekali, hingga aku merasa sulit bernafas. Aku pun mengambil remote AC dan bermaksud menyetelnya jadi lebih dingin. Tetapi ini sudah mentok, udah nggak bisa didinginkan lagi. Saat itu aku berpikir, ini AC-nya yang rusak atau gimana? Tapi ini kan baru, toh kemarin-kemarin juga nggak apa-apa. Pikiranku berkecamuk, seakan tak mau ambil pusing, aku memaksakan diri untuk terlelap. Bayangan seseorang berdiri di sebelah pintu membuatku terbangun dan menengok ke arah pintu. Nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu pun melintasi luar jendela kamar. Kurang jelas karena lampu kamar temaram yang hanya mendapat pencahayaan dari lampu tidur saja. Aku melihat jam yang ternyata masih pukul setengah 11 malam sebelum akhirnya bertekad untuk mengecek. Saat itu kubuka sedikit gorden jendela, bermaksud melihat keluar rumah, tapi sepi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana, sampai aku memberanikan diri keluar kamar. Bunyi gagang pintu, dan perlahan membuka pintu kamar, dengan ditemani suara dari pintu yang membuat suasana lebih menyeramkan. Suara itu memecah kesunyian. Kulihat Vania dan Jeffrey masih terlelap. Sambil menelan ludah, aku beranikan diri keluar kamar. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Sampai aku merasakan ada siluet seorang wanita yang berdiri di lorong sempit itu. Belum juga merasa kaget, hingga entah dari mana, seperti ada angin yang berhembus, dingin, sampai mampu membuat bulu kuduk berdiri. Nafasku mulai tak terkontrol, telapak tangan mulai menjadi sangat dingin, hingga jantung pun ikut berdegup kencang. Sepersekian detik tubuh ini mematung, sebelum akhirnya aku bisa berlari kembali ke kamar. Seketika pintu tutup kembali, dan aku meringkuk di bawah selimut, sembari membaca doa-doa yang aku bisa, dan tak terasa air mata mulai keluar membasahi pipiku. Aku menangis sendirian di malam gelap itu. Sedikit demi sedikit, hatiku terasa tenang dan rasa kantuk pun mulai membuat mataku terpejam. Akhirnya aku bisa tertidur kembali. Sayup-sayup terdengar suara yang membuatku terbangun. Aku meraih jam yang tergeletak di atas meja. Kira-kira pukul 12:30 dan aku seketika tersadar. Malam ini terasa sangat panjang. Suara itu masih terdengar rancu. Semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya aku tahu dari mana sumber suara itu.
Jeffrey mengigau, membicarakan hal-hal yang aku pun tak mengerti. Pohon coklat, di belakang rumah ada pohon coklat. Jeffrey terus merancu. Pohon coklat apa? Di mana? Aku pun bertanya karena merasa heran. Ada pohon coklat di belakang rumah. Ngawur kamu, di belakang gak ada pohon coklat. Aku pun meyakinkan, karena setauku di belakang rumah memang tidak ada pohon coklat. Aku di sana, di pohon coklat itu. Tolong aku. Saat itu semakin lama semakin gak jelas apa yang dikatakan Jeffrey. Aku siapa? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Bentakku sambil aku mulai membangunkan Jeffrey. Badannya sangat panas. Keringat dingin mulai membasahi seluruh badan Jeffrey, sambil terus mengigau-igau yang tidak-tidak. Pohon coklat di belakang rumah. Aku di sana. Jeffrey mulai menangis. Di belakang rumah gak ada pohon coklat. Aku terus meyakinkan. Ada. Dulu ada. Tolong aku. Aku yang gak tahu harus berbuat apa, langsung menangis sambil tetap membangunkan Jeffrey. Berharap Jeffrey tersadar dari tidurnya. Aku suka kalian di sini. Tetaplah di sini bersamaku. Seketika badan Jeffrey mulai menggigil hebat. Ya Allah ya, sadar. Istighfar ya, Eling. Saat itu aku menyadari pasti bahwa rumah ini tidak sehat. Sangat tidak sehat. Aku terus mengundang-undang badan Jeffrey. Memeluk suamiku sambil membisikkan, Ayah, yang tenang. Ingat Allah. Ingat aku dan anakmu. Ingat keluargamu yang lain. Ingat almarhum mama juga. Seketika Jeffrey menyebut mamanya. Memanggil-manggil mamanya. Jeffrey sangat sayang sama keluarganya, terutama almarhum mama yang sudah beberapa tahun meninggal. Dia mulai menangis, dan seakan-akan mamanya datang untuk membawa Jeffrey kembali tersadar. Singkat cerita, tiba-tiba mata Jeffrey terbuka, sambil mencari-cari sekeliling. Bun, mamaku tadi di sini. Mama membawaku kembali, Bun. Mama menunjukkan jalan padaku, Bun. Jeffrey bercerita sambil terisak. Udah ya, nyebut, istighfar, berdoa sama Allah, kirim Al-Fatihah untuk Mama, berterima kasih sama Allah. Aku mencoba menenangkan. Di belakang ada pohon coklat nggak, Bun? Tanya Jeffrey setelah dia mulai tenang. Pohon coklat apaan sih? Kamu tuh dari tadi nyebut-nyebut pohon coklat. Tadi aku tuh didatengin sama cewek, Bun. Dia bilang suruh nyari pohon coklat di belakang rumah. Di belakang tuh nggak ada pohon coklat. Setelah itu Jeffrey pun menjawab. Setelah itu aku kayak dibawa ke suatu tempat, Bun. Entah di mana. Sampai tiba-tiba mama muncul dan menarikku. Ya, kita harus pindah dari sini. Rumah ini nggak sehat. Kita sebulan di sini ada aja yang terjadi. Kita sakit bergantian. Sampai puncaknya, ini tadi kamu ngigo yang enggak. Aku takut keluarga kita kenapa-napa. Air mataku mengalir saat aku berbicara seperti itu sama Jeffrey. Iya, besok aku akan coba cari-cari kontrakan. Mudah-mudahan cepat dapat ya, Bun. Lalu kita segera pindah dari sini. Setelah itu, tiba-tiba Jeffrey meringis kesakitan. Setelah kutanya kenapa, ternyata jempol tangan kanan Jeffrey bengkok dan gak bisa dilurusin. Semakin dipaksa, maka semakin sakit jadinya. Kita pun terheran-heran waktu itu. Sebelumnya gak apa-apa. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kejadian ini makin membulatkan kita untuk mencari kontrakan dan keluar dari rumah dinas ini. Singkat cerita, besoknya Jeffrey sudah mulai bekerja. Badannya masih sedikit lemas tapi dipaksa untuk masuk kerja. Sembari bertanya-tanya orang kantor, siapa tahu ada yang tahu kontrakan. 2 hari kita berkeliling mencari kontrakan. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan kontrakan yang pas saat itu. Setelah semua kejadian yang menimpa kita akhir-akhir ini, kita jadi lebih waspada dalam memilih rumah kontrakan. 4 hari berlalu setelah kejadian malam itu, dan kita sudah menemukan kontrakan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Tak berpikir lama kita pun mulai pindahan, mengemasi barang-barang dari rumah dinas menuju ke kontrakan baru. Memang tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit berkendara sudah sampai di kontrakan yang baru. Sambil dibantu oleh teman-teman Jeffrey, proses pindahnya tidak memakan waktu lama. 1 hari sudah selesai karena memang barang kami tidak terlalu banyak. Di rumah kontrakan yang baru ini, alhamdulillah, Fania jadi lebih tenang. Jeffrey pun berangsur-angsur membaik, tapi jari jempol Jeffrey masih sakit.
belum bisa diluruskan seperti biasa. Saat itu, ku dengar Jeffrey bercerita ke teman-teman yang datang malam itu, menceritakan kejadian malam yang mengerikan itu. Jeffrey juga menunjukkan jari jempolnya yang ketukuk dan gak bisa diluruskan. Itu gak bisa lo lurusin sama sekali? Bang Zul bertanya heran. Gak bisa, kalau dipaksa sakit. Jeffrey menjelaskan, sembari mencoba meluruskan jari jempolnya. Itu tuh awalnya gimana sih? Kenapa bisa sampai jari lo kayak gitu? Bang Ferry bertanya heran. Gue juga gak tahu bang. Kata bini gue, malam itu gue ngigo-ngigo nyebut pohon coklat. Setelah bangun begini keadaan jempol gue. Jeffrey berusaha menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Gue punya kenalan tukang urut. Besok gue ke rumah ya. Gue panggilin itu tukang urut. Bang Zul memberi saran. Boleh deh bang, siapa tahu bisa nyembuhin tangan gue. Jeffrey mengiyakan ajakan Bang Zul. Ya udah, besok pulang kerja lo ke rumah gue ya. Esok hari sesuai dengan janji, sepulang kerja aku dan suami datang ke rumah Bang Zul. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita. Mungkin umurnya sekitar 60 tahun kalau nggak salah. Beliau cantik, perawakannya tidak gemuk dan lumayan tinggi kalau menurutku. Beliau ini enak dipandang, kelihatannya kalem dan adem orangnya. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Oma. Tak banyak mengobrol, Jeffrey pun mulai dipijat sama Oma. Waktu proses pemijatan Jeffrey ngerasa kesakitan sampai berapa kali dia berteriak. Ada sedikit keanehan yang aku lihat di sini. Setiap kali Jeffrey berteriak, Oma yang memijat ikut bersendawa, dan itu terus berulang. Merasa penasaran, aku bertanya sama Mbak Tata, istri Bang Zul. Mbak, itu kenapa ya tiap Jeffrey teriak, si Oma bersendawa gitu? Aneh gak sih? Tanyaku menyelidik. Ya emang begitu, Mih. Oma itu asli orang Dayak. Katanya dia tahulah hal-hal yang begituan. Mbak Tata menjelaskan kepadaku. Oh, pantas cantik, kataku sambil tersenyum. Beberapa orang bilang kalau wanita asli suku Dayak itu cantik-cantik. Dan memang benar. Oma yang aku temui saat itu perawakannya sangat cantik. Apalagi untuk orang yang menginjak umur 60-an tahun. Aku juga kurang tahu umur pasti Oma. Dan hanya mengira-ngira saja. Mas siapa namanya? Oma bertanya di sela-sela kegiatannya. Saya Jeffrey, Oma. Mas Jeffrey tinggal di mana? Kok saya belum pernah tahu? Sebelumnya saya tinggal di rumah dinas atas, Oma. Tapi sekarang sudah ngontrak rumah sendiri. Gak jauh dari sini kok, Oma. Kami pun mulai menceritakan kejadian-kejadian janggal yang pernah kami alami saat tinggal di rumah dinas atas. Sampai dengan jari tangan Jeffrey yang tiba-tiba gak bisa dilurusin. Padahal sebelumnya gak kenapa-napa. Setelah mendengar cerita, Oma mulai mengerti kenapa keluarga kami jadi sering sakit-sakitan. Itu ada perempuan ngikutin Mas Jeffrey. Mungkin penghuni rumah di atas. Jelas Oma dengan tetap memijat sambil sesekali bersendawa. Ngikutin gimana, Oma? Kan saya sudah pindah rumah. Tanya Jeffrey bingung. Iya ngikutin, karena nggak mau keluarga Mas pindah rumah, kata Oma. Kok gitu, Oma? Kan kita nggak ada aneh-aneh waktu tinggal di situ. Aku pun mulai bertanya heran. Bukan karena aneh-aneh. Memang dia suka, apalagi ada anak bayi. Makhluk seperti itu sangat suka anak kecil. Tapi dia ini jahat, suka bikin orang sakit, jelas Oma. Iya loh Oma, kita bergantian sakitnya sampai puncaknya. Yang malam itu saya ngigo tentang pohon coklat. Jeffrey membenarkan. Terus gimana Oma, supaya mereka tidak diganggu lagi? Kali ini giliran Bang Zul yang buka suara. Jadi gini Mas Jeffrey bikin aja bubur sumsum. Bikin 2 mangkok. Tapi harus dari daun pisang ya maluknya. Oma memberi saran. Aku nggak bisa bikin bubur sumsum Oma. Gimana? Apa beli aja? Tanyaku. Nggak boleh beli, harus dibuat sendiri. Ya udah kalau Mbak nggak bisa bikin, besok biar Oma aja yang bikinin. Beneran Oma? Makasih banget loh. Jadi ngerepotin Oma begini. Mukaku mulai sumringah. Setelah selesai, Oma pamit pulang. Gimana badan lo? Mendingan nggak? Tanya Bang Zul. Mendingan banget bang. Sakti itu Oma. Memang Oma sakti. Gimana sih lo? Timpa Mbak Tata. Tapi jari gue masih belum pulih bang. Jeffrey menunjukkan jarinya yang masih nekuk gak bisa lurus. Mungkin gak bisa langsung juga. Sabar aja. Coba lo telatinin pijit aja sama Oma. Saran Bang Zul. Kami pun pulang setelah lumayan lama bercengkrama di rumah Bang Zul. Kami menggunakan motor untuk akomodasi selama dinas di sini. Selama perjalanan pulang, aku dan suami berharap setelah ini keadaan akan baik-baik saja dan kembali normal. Sesuai yang dijanjikan, keesokan harinya Oma datang ke rumah Bang Zul untuk menyerahkan 2 mangkok bubur sumsum. Kami diminta menaruh bubur itu di rumah dinas sebelumnya dan di rumah kontrakan yang sekarang.
Jeffrey ditemani dengan Bang Yul menaruh bungkusan itu di rumah dinas, sembari menyebutkan beberapa kalimat. Entah kalimat apa yang diajari sama Oma, tapi itu bertujuan agar makhluk itu tidak lagi mengikuti kami. Begitu juga di rumah kontrakan yang baru. Setelah semua selesai, kami dipesan sama Oma untuk tidak meninggalkan sholat, bahwa semua pertolongan datangnya hanya dari Allah. 1 minggu berlalu, hidup kami berjalan dengan normal. Tapi, jadi Jeffrey masih sama seperti sebelumnya. Ini kenapa jariku kayak gini ya bun? Aku nggak bisa sembuh. Muka Jeffrey seakan kecewa. Sabar, siapa tahu besok ada jalan. Aku mencoba menenangkannya. Kayaknya jariku bakal catat seumur hidup deh bun. Hus, ngomong apaan sih? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Singkat cerita, pagi itu Jeffrey pamitan pergi bekerja. Dia juga bilang kalau nanti pulang terlambat karena ada kegiatan yang harus disiapkan. Telepon berbunyi. Setelah kulihat ternyata Jeffrey yang menelpon. Iya ya, belum mau pulang. Udah jam setengah 9 malam loh. Iya, ini sebentar lagi juga pulang kok bun. Tinggal dikit lagi. Jelas Jeffrey dari seberang telepon. Fania udah tidur. Tanyanya lagi. Udah, baru aja merem. Kalau udah kelar cepet pulang ya. Iya, nanti aku langsung pulang kok. Bun, mau tahu nggak? Mau tahu apa? Tanyaku penasaran dong. Jari jempolku sembuh loh. Udah bisa dilurusin lagi. Jeffrey tampak senang sekali. Yang benar, kok bisa? Kali ini aku juga terdengar senang. Iya, serius. Nanti aja sampai rumah aku ceritain. Setelah sampai rumah, aku pun buru-buru tanya karena penasaran. Ditunjukkanlah jari jempol yang sakit itu ke aku. Benar, jempol suamiku sudah bisa dilurusin. Jeffrey bercerita kalau di acara tadi dia berkenalan dengan banyak orang. Ada salah satu mas-mas yang baru dikenal juga nyeletuk. Mas Jeffrey sakit, tanyanya. Kok mas tahu? Jeffrey heran dong. Kenalin mas, nama saya Yanto. Aku juga ikut dalam acara ini. Jelas orang yang perkenalkan dirinya sebagai Yanto. Oh iya mas Yanto, saya Jeffrey. Iya saya tahu mas, jelasnya. Sebentar deh, mas Yanto kenapa bisa tahu saya sakit? Jeffrey makin penasaran dibuatnya. Kelihatan kok mas, sini coba saya lihat. Jeffrey pun menyodorkan tangannya yang sakit dan bercerita gimana dia bisa mendapatkan itu. Waktu itu, Mas Yanto terlihat menggumamkan sesuatu dan ditariknya jempol Jeffrey. Betapa kagetnya Jeffrey dan beberapa orang yang ada di situ setelah mengetahui bahwa ada rambut panjang yang keluar dari jempolnya Jeffrey. Rambut dari mana itu mas? Tanyanya heran. Rambut dari sosok makhluk yang sempat tinggal sama keluarga Mas Jeffrey kemarin. Jelas Mas Yanto. Setelah ditariknya keluar rambut panjang itu, Mas Yanto meminta Jeffrey untuk menggerakkan jempolnya. Aneh, seperti sulapan saja jari yang sudah berminggu-minggu tidak ada tanda-tanda sembuh, kini kembali normal. Tidak ada rasa sakit sama sekali, dan benar-benar kembali seperti sedia kala. Mas Yanto menjelaskan kalau makhluk itu suka sekali bikin orang sakit. Tapi Mas Yanto bilang, kalau setelah ini kami benar-benar terbebas dari teror makhluk tak kasat mata itu. Singkat cerita, ada kejadian aneh lagi. Tapi kali ini tidak menimpa Jeffrey. Jeff, lu gila ya? Anton tiba-tiba menepuk pundak Jeffrey dari belakang. Apaan sih? Gila apa? Kening Jeffrey berkerut tanda tak mengerti yang diucapkan teman satu kerjaannya itu. Lu masa tengah malam mandi? Kena rematik syukurin lo. Timpal Anton. Lah, kapan gue mandi malam-malam? Melindur paling lo. Jeffrey tak mau kalah. Melindur apaan? Orang pas gue ke kamar mandi denger lo lagi mandi, jelas banget. Melindur dari mana? Jelas Anton. Bentar deh, lo denger gue mandi tengah malam memang kapan? Tanya Jeffrey memastikan. Kapan ya? 2 hari yang lalu lah. Kenapa emang? Gue kasih tahu ya, tapi lo jangan kaget. Apaan? Emang kenapa sih? Anton penasaran. Anton, gue itu sama bini gue udah pindah dari rumah dinas sebulan yang lalu. Jadi rumah itu sekarang kosong. Jeffrey menjelaskan perlahan. Lah, serius loh? Bercanda loh. Muka Anton kaget. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh staff gue. Tanya Bang Zul juga nggak apa-apa. Terus, kalau lo udah pindah, yang mandi tengah malam itu siapa dong? Kali ini muka Anton memucat. Dan saat itu, Jeffrey berlalu begitu saja dengan tawanya. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa kami sudah hampir sebulan pindah dari rumah dinas. Alhamdulillah, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga kita. Oh ya, dan buat teman-teman, selalu waspada ya dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Dunia kita dengan dunia mereka memang berjalan beriringan. Tetap ingat dengan Tuhan, dan sebisa mungkin tetap menjaga adab dan martabat dimanapun kita berada. Saat itu,
Kami melalui masa dinas di Kalimantan hanya selama 2 tahun. Awal tahun 2018, suami dipindah tugaskan lagi ke Pulau Jawa. Di sini aku benar-benar minta maaf kalau kalian harus menunggu sampai berbulan-bulan untuk membaca cerita ini. Bukan maksudku untuk menunda lanjutan kisah rumah dinas sampai berbulan-bulan. Banyak hal yang harus aku kerjakan, dan sebelumnya aku memang sakit dalam waktu yang lumayan lama. Mohon dimaafkan ya jika ada yang kurang berkenan. Aku akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan setiap tulisan yang aku buat. Terima kasih untuk pembaca yang senantiasa setia menanti karyaku. Nah, jadi itulah cerita horor yang dialami secara nyata oleh penulis. Dan semoga dari cerita ini teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.